saya bilang saya sederhana gitu, artinya simple. Walaupun saya kadang-kadang make up saya ketinggalan, saya nggak bisa make up, lipstick tuh saya bikin blush on. Apa kabar, Ud? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Lagi sibuk apa, Ud? Lagi sibuk Lagi apa, sibuk Mbak? apa nih? Sibuknya ya sibuk sebagai ibu rumah tangga, sibuk sebagai ibu bayangkari juga ya, gitu, menjalankan tugas-tugas di organisasi bayangkari, terus juga ya sibuk syuting kerja gitu. Mbak Ud sudah kembali beraktivitas lagi pasca kelahiran kemarin? Iya, sudah kelahiran kemarin gitu kan, karena kan memang kemarin saya rangkaian kegiatan saya banyak ya dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-70. Jadi saya banyak kegiatan. Saya bersama seluruh anggota yang ada di Bayangkari cabang bawah. Jadi melaksanakan dia seperti bakti sosial, seperti itu ya, ajak sana. Dan setelah selesai baru saya kembali ke Jakarta. Saya menjalankan kontrak kerja. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan mengeluarkan single terbaru, mohon doanya. Baut abis lahiran badan udah kembali ya, gimana Baut? Iya, jadi ini lucu aja cerita kelahiran saya itu. Kalau yang anak pertama kan normal dengan berat 3,5, panjang 51. Kalau yang sekarang ini dedeknya nggak mau diajak normal, misalnya normal. Jadi udah di bawah tapi kepalanya ke kanan gitu. Jadi agak melintang ya. Akhirnya mau nggak mau dokter langsung ambil tindakan untuk sesar. Kira-kira berapa hari dari saat pasca melahirkan hingga berkarir lagi? Tidaknya? Sekarang putra saya udah 4 bulan. Ya, ini udah mulai start saya untuk mulai kerja dan melanjutkan kontrak kerja lagi. Membagi waktunya gimana nih? Sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, ibu bayangkari juga sebenarnya. Saya tuh menjalankan segala sesuatu ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bayangkari dan sebagai seorang penyanyi. Ya saya jalan semua dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Artinya saya tiap kali menjalankan sesuatu, saya nggak mau bilang capek atau lelah. Jadi saya jalan dengan ikhlas dan saya menikmati semua yang Tuhan berikan untuk saya. Jadi alhamdulillah semua bisa balance dan bisa berjalan seimbang. Karena kan memang Bayangkari juga memiliki mutu bahwa harus menjadi wanita yang mandiri. Ada yang sulit nggak sih untuk balik lagi ke Sebenarnya nggak ada yang sulit, makanya selalu saya di Instastory saya atau di Instagram saya itu selalu saya bilang bahwa ya Allah aturkan yang terbaik untuk saya, karena sebaik-baiknya kita manusia mengatur waktu kan Tuhan paling baik mengatur, jadi selalu diberikan terbaik waktu-waktunya itu. Alhamdulillah saya nggak merasa kesulitan, saya juga dibantu oleh ibu-ibu Bayangkari yang ada di cabang bawah begitu luar biasa, gercep dan pokoknya best deh gitu kan. Jadi saya merasa alhamdulillah bersyukur karena dipertemukan dengan ibu-ibu yang luar biasa yang baik gitu. Tapi nggak menetap di sana ya? Saya juga bersyukur karena diberikan para ibu-ibu pimpinan yang luar biasa, baik, bersyukur sekali. Kenapa Mas? Nggak menetap di sana ngikut Saya suami? menetap di sana. Jadi saya balik ke Jakarta gitu kan, nanti kembali lagi. Karena kemarin si kecil kan belum genap 2 bulan, jadi nggak boleh terbang. Jadi saya taruh di Jakarta sama mami saya, sama si mbaknya. Lalu saya tinggal baru 3,5 bulan baru saya balik lagi di Jakarta. Dan nanti mau saya balik lagi, mau acara akikahan di sana. Karena belum saya akikahan. Suami jabatannya apa? Kapolres ya? Iya. 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 Kapolres. Udah tahu. Mbak Ud, artinya support suami sendiri terhadap karirmu seperti apa sih? Karena kan memang statusmu juga sebagai ibu Bayangkari juga ya. Yang penting saya itu saya punya mutu hidup sama suami saya. Saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Artinya di sini garis besar bahwa tidak mau mencampuri urusan orang lain, tidak mau membuat statement-statement yang nggak ada yang merugikan orang lain gitu. Artinya seperti itu. Jadi saya hanya fokus, saya mendoakan suami saya agar bisa diberi keselamatan, kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dari Allah, tugasnya sebagai abdi negara.
Dan sebaliknya saya juga begitu, saya sebagai istri yang mengabdi sama suami, jadi memberikan yang terbaik dengan kekurangan saya, karena saya banyak kurangnya dibandingkan lebihnya gitu kan, karena tidak sempurnaan milik saya gitu, seperti itu. Jadi saya selalu berkata bahwa saya kan memang orangnya tidak bisa dibikin kamuflase gitu, artinya ya saya ya begini ini gitu loh, mau jadi apa nanti diangkat derajatnya sama Gusti Allah, mau jadi seperti apa ya saya seperti ini gitu loh. Nggak bisa saya misalnya dikasih sedikit tinggi derajatnya langsung berulah bergaya, nggak bisa, karena memang saya mau jadi diri saya sendiri dan saya orang yang sangat simple dan simple. Ada beban nggak sih Mbak Uut sebagai istri seorang Kapolres sendiri dan masih pekerjaannya di jadi gini, saya nggak pernah ada beban ya, artinya apapun amanah yang diberikan untuk suami saya tidak akan beban. Saya hanya mendoakan, istri itu mendoakan, memberikan semangat tanpa harus menuntut, itu tugas saya. Cuman kadang-kadang saya di sini kan biasa ada kasus ya di wilayah di daerah itu, tapi saya sering diserbu sama netizen. Saya sering diserbu, misalnya ada seperti apa, ada pokoknya ada masalah apa gitu selalu Mbak Ut tolong ya disampaikan ke Kapolres begini-begini. Mbak Ut kenapa sih ini kok belum ditangani, Mbak Ut kan ini. Tapi mohon maaf, sekali mohon maaf, saya tidak akan menjawab karena itu bukan kapasitas saya. Seperti itu ya. Jadi itu bukan kapasitas saya, jadi saya nggak berani jawab. DM saya penuh banget kalau lagi ada masalah apa gitu ya. Maksudnya masalah itu artinya misalnya ada perampokan, ada misalnya ada yang ditusuk atau ada pemukulan gitu. Pasti DM ini gimana Mbak Ut, ini bagaimana ini. Nah kan saya nggak jawab gitu kan, karena memang bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu. Itu kan untuk kedinasan gitu loh. Tapi risih ya itu kalau kayak saya gitu? nggak risih. Jadi kalau kita sudah gini Mas, kalau kita sudah dijodohkan, memang suami saya sudah jodoh saya dan kebetulan jodoh saya adalah abdi negara, bekerja sebagai polisi ya, saya harus tahu konsekuensinya gitu kan. Nah makanya kita kan juga ada lambang kita di Bayangkari itu adalah Cupu Mani Astagina, di situ yang saya harus berdomani seperti itu. Makanya saya harus bisa menempatkan diri dimanapun saya berada seperti itu. Tapi DM itu dilaporkan ke suami nggak? Dikasih tahu ke suami nggak? Enggak, saya nggak ngasih ke suami karena bagi saya itu saya baca, saya nggak tanya ke suami karena kan pasti suami sudah tahu duluan sebelum saya tahu, karena itu urusan kedinasan. Jadi saya nggak mau ikut campur di ranah kedinasan karena tugas saya di sini hanyalah mendampingi suami, mendoakan suami, mudah-mudahan selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang zolim gitu. Seperti itu sih. Dan kita keluarga saya menjadi keluarga yang samawa, adem ayem, tentrem, marga rahayu, itu yang saya minta. Saya nggak pernah menuntut sih Mas. Saya orangnya nggak terlalu banyak keinginan sama suami saya sampai detik ini. Boleh kalau ditanya misalnya ketemu suami saya pernah meminta sesuatu apa, saya nggak pernah, karena saya nggak pernah minta keinginan. Minta saya hanya satu, gitu. Jadilah suamiku sampai akhir hayatku, mencintaiku dengan kesetiaan. Cuman itu saja. Saya cuma minta itu. Penampilan gimana? Kan udah ada pesan-pesan dari atas nih, gimana penampilan tidak? Nggak ada pesan-pesan. Merek atau apa? Maksudnya nggak ada pesan-pesan juga. Artinya gini, kita tuh tidak ada pesan-pesan apapun gitu, nggak ada. Artinya Nah, pesan dari Kapolri ini kan istri-istri Bayangkari ini tidak boleh Terlalu, pamer ini, ya, tidak kemewahan. boleh Mewah-mewah. kayak ini. ya Gaya itu kan hidupnya, gaya hidupnya. oh iya Gaya kan hidup. memang kan kita kalau saya sih ya memang saya apa adanya begini gitu, jadi nggak bisa untuk dibikin mewah-mewah juga nggak bisa gitu. Memang saya bilang saya sederhana gitu, artinya simple. Walaupun saya kadang-kadang make up saya ketinggalan, saya nggak bisa make up, lipstick itu saya bikin blush on. Lipstick itu saya pernah ketinggalan beauty kit saya, bingung, saya mau show ketinggalan itu kan, langsung saya udah lipstick aja satu, saya pakai blush on, saya pakai ini, udah pakai pensil alis, sudah selesai, udah tampil aja. Jadi kita harus bisa meminimalis gitu loh, jangan kita sudah apa namanya ya, misalnya kita menghasilkan uang sendiri terus kita foya-foya, kita tunjukkan ini loh saya, nggak penting juga gitu loh. Kalau saya sih lebih baik membeli sesuatu yang konsumtif gitu loh, artinya gitu. Dan kita pun harus, apalagi kita sebagai seniman ya,
public figure itu. Jadi kita harus mempunyai empati sosial. Itu yang paling penting karena sekarang dunia maya ya, dunia medsos ini kan luar biasa. Jadi kita itu yang dari kita sendiri kita nggak bisa menyudutkan orang itu suka begini, nggak bisa ngomentarin orang tuh begini, nggak bisa. Kita nggak, orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain adalah dia tidak pernah sadar bahwa dia juga punya kesalahan gitu, seperti itu. Jadi ya ibadi binafsi, kita mulai dari diri sendiri. Jadi nggak perlu kita mencemooh orang lain, itu nggak ada solusi gitu loh. Kalau saya sih gitu ya, makanya saya bilang bahwa untuk hidup saya tidak perlu mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu, dan tidak mau mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar gitu. Artinya nggak usah ikut campur urusan orang lain gitu. Mbak Ut, satu lagi Mbak, ini habis pasca melahirkan ada program khusus untuk menurunkan berat badan atau seperti apa sih? Nggak ada sih, karena saya masih ASI. Cuman saya programnya cuma puasa Senin Kamis aja mas. Itu aja, saya nggak ada. Cuman saya lebih banyak makan sayur, nasinya saya nggak. Kadang-kadang satu hari nggak makan nasi, cuma sayur sama ikan gitu. Ada mbaknya, cuman saya ngurus anak sendiri dari anak pertama sama kedua. Saya nggak pakai nggak pakai. Jadi bagi ke depan di karir sendiri Mbak Ut? Ini saya lagi mau berkarir lagi, mau bikin album single terbaru lagi, dan insya Allah saya lagi juga tahun depan mungkin nanti ya kalau dikasih pinginnya punya anak perempuan. Lagi. Jadi ya pasti ya kan suami pinginnya 3 gitu kan. Kalau saya kan 2 aja cukup lah ya gitu. Cuman kan anak pertama cowok, anak kedua cowok. Ini yang bontot nanti mudah-mudahan dapatnya cewek ya, doain ya. Kapan rencananya Mbak Ut mau Insya Allah ya nanti lah ya, tahun depan lah ya gitu. Ini program. Iya, program, karena harus diprogram, kalau enggak nanti cowok lagi ya. Ut, ngomong-ngomong dangdut lagi rame itu, gimana Ut dengan dangdut ini? Dangdut itu sekarang banyak warna, banyak artis pendatang baru ya kan. Musiknya juga variasi, berwarna, terus udah gitu. Jadi luar biasa gitu kan dangdut itu. Cuman memang yang di sini yang dijaga adalah sehebat apapun kita, bagi pendatang baru juga, kalau kita nggak punya attitude, nol hasilnya. Itu aja sih kalau saya.